ye 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 yo ayo seri ore bela tuku go ayo ye ye yo ayo saya ore lok bela tuku go ayo Yesus teatamu bame. Kami tidak tahu nama penyakit itu dan langsung dikubur. Ya apa boleh buat kita bisa ya meninggal atau bagaimana itu di sini. Karena kami tidak tahu dari cara-cara yang dipakai di kota. Di tempat ini sakit bukan hal langka. Namun pelayanan kesehatan tidak sebanyak di kota. Sakit di Koro pun seringkali berarti akhir. Tak ada rumah sakit, minim tenaga medis. Banyak warga yang tumbuh dengan anggapan bahwa rasa sakit ya bagian dari hidup. Di sini memang kami ada sakit yang ada berbahaya juga karena tidak diperiksa, terus tidak tahu penyakit itu. Jadi ya kalau diatasi oleh kesehatan ya semua baik. Kalau tidak sembuh ya kami tidak tahu nama penyakit itu dan langsung dikubur. Selama ini penyakit datang dan pergi tanpa diketahui penyebabnya. Mereka tak pernah menduga sumber dari semua itu justru berada di balik dinding yang mereka bangun untuk berlindung. Honai, rumah tradisional yang jadi tempat berlindung dari dinginnya Papua pegunungan. Tapi di balik kehangatan itu, asap dari tungku jadi ancaman tak terlihat. Napas dan keceriaan anak-anak yang tinggal di dalamnya perlahan terenggut. Whenever nari lentit na pool nangom nelbok bulam na ba tidak bisa bergerak. Lentitan ini. Selain pernapasan, masalah kurang gizi juga menjadi dilema generasi muda di Koro pun. Minimnya akses ke makanan dengan gizi lengkap berdampak ke nafsu makan yang berkurang dan mengganggu pertumbuhan mereka. Dawatlam siap pok nanti mina saya tenak na mija koreng atau nanti lamang pok yukna de lamang goma belum sih kan Kekurangan gizi masih jadi ancaman tak terlihat. Bahkan hingga 2 tahun lalu masih ada anak yang mengalami stunting. Sekarang kasus itu sudah tidak ada lagi. Tapi perhatian dan pelayanan untuk mereka tetap berjalan tanpa henti. Ketika tubuh tak lagi berdaya dan harapan nyaris sirna, sebuah pertolongan datang dari tempat yang tak terduga. Melayani di Koro pun bukan sekedar bekerja, tapi hidup bersama mereka. Awal kita belajar, kita hanya mengikuti seperti bahasa tubuh kalau memang ke masyarakat yang sama sekali tidak tahu bahasa Indonesia. Jadi mereka dengan kita hanya berkomunikasi lewat mungkin kepala, jadi ini jadi waktu dia menunjuk kepala ya kita tahu sakit kepala begitu. Itu ayam dengan sayur sama. Ya, kalau dengan masyarakat Koro pun sendiri sudah cukup akrab karena mereka sudah menganggap saya sebagai keluarganya mereka. Seperti anggap ini suster sudah kita punya orang begitu. Pelayanan tak terhenti di dalam klinik saja. Di luar, perjuangan masih terus berlanjut. Jarak pun tidak menjadi halangan. Selama bisa memberikan pelayanan bagi yang memerlukan. Home visit itu lebih ke biasanya ada pasien-pasien yang mereka tuh tidak bisa turun ke klinik. Jadi keluarganya yang datang kasih tahu, baru kita naik gitu. Tapi paling jauh ada yang memang pernah kita jalan, teman-teman jalan dari 2 jam sampai ada yang 6 jam, ada yang bisa sampai 8 jam. Ada yang kita harus buat jalan sendiri karena memang sudah longsor dan mungkin jalannya putus. Kaget sih. Kayak kagetnya karena astaga anak-anak dan orang tua lalui jalan-jalan ini setiap hari. Mengobati saja tidak cukup. Mewariskan kebiasaan hidup serta pengetahuan jadi kunci demi memastikan generasi Koro pun akan tetap hidup sehat. Edukasi mereka untuk, ayo anak-anak tidak boleh kena asap, mungkin dikurang-kurangi asapnya. Atau
Kalau lagi mau kasih hangat, anaknya kasih keluar dulu. Nanti apinya sudah mati, sudah ini baru kasih masuk. Jadi Gabriel dapat antibiotik, dapat obat penurun panas, sama ini dia punya obat batuk. Penyakit yang dulu tak dikenal perlahan bisa dihadapi. Karena kini ada yang mendampingi. Pertama kali saya datang ke sini, pasien ini datang dengan beberapa penyakit terus. Nah, kita biasanya langsung memberikan pengobatan lewat infus. Kita memberikan antibiotik agar bisa cepat meredakan infeksi yang ada di paru-parunya. Sebenarnya ada perubahan ke perilaku masyarakatnya. Karena kita berikan mereka edukasi bagaimana mungkin makan dengan baik, hidup dengan baik. Totalitas dalam melayani menjadi kunci. Berbagai penyakit seperti gangguan pernapasan, luka-luka, masalah pencernaan, hingga gizi buruk kini dapat ditangani dengan baik. Sejak 2022, program perbaikan gizi berjalan lancar. Hasil nyata dirasakan oleh warga. Tak ada lagi anak yang mengalami stunting di Koropun. Tapi senang tidak kalau ikut itu? Ya, senang. Sakitnya. Anak ninti makanan di sini otse. Apneri nekna ane lumbawotni wasini napse. Paman, suster yang selama bantu kami pelayanan di sini, kami sampaikan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati atas pelayanan tanggung jawab yang besar di Siloam ini. Tuhan memberkati semua. Salam. Koropun kini punya penjaga. Klinik yang lahir dari kepedulian jadi penanda. Hidup bisa diperjuangkan dimanapun itu.